Tinjauan Perang Dunia I. 1. Latar belakang dan penyebab utama Perang Dunia I. Perang Dunia I 1914 hingga 1918 adalah konflik global yang dipicu oleh serangkaian faktor kompleks dan saling terkait, membawa Eropa ke dalam jurang konflik yang dalam. A. Nasionalisme. Nasionalisme adalah kekuatan spiritual dominan di Eropa pada awal abad ke-20, mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kemunduran agama Kristen. Ini adalah ikatan sadar yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang yang mempunyai kesamaan bahasa, kebudayaan, dan sejarah yang ditandai dengan kejayaan dan penderitaan bersama dan merasa terikat kuat dengan suatu negeri tertentu. Nasionalisme Jerman ekstrim. Penyatuan Jerman pada 1870-71 menjadikannya kekuatan nasional urutan pertama, mengganggu keseimbangan kekuasaan di Eropa. Nasionalisme Jerman menjadi semakin ekstrim, dengan keyakinan bahwa Jerman harus tumbuh atau mati. Kaum nasionalis menekan pemerintah untuk membangun angkatan laut yang kuat, memperoleh koloni, dan memperluas pengaruh Jerman di Eropa, seringkali diungkapkan dalam kerangka Darwinisme sosial. Nasionalisme Serbia dan Austro-Hungaria. Di Balkan, kelompok-kelompok nasionalis berjuang untuk kemerdekaan. Serbia, yang terinspirasi oleh ide nasionalisme Barat, berupaya menciptakan Serbia yang lebih besar dengan menyatukan Slavia Selatan di Kekaisaran Habsburg. Hal ini menciptakan mimpi buruk di Austria, yang memandang nasionalisme sebagai ancaman terhadap kelangsungan hidup kekaisaran multinasionalnya. B. Darwinisme sosial. Teori evolusi Darwin secara serampangan diterapkan pada tatanan sosial, menghasilkan teori yang mempunyai konsekuensi yang berbahaya kepada masyarakat. Perjuangan untuk eksis dan bertahan hidup bagi yang terkuat. Konsep-konsep ini digunakan untuk mendukung individualisme ekonomi dan konservatisme politik. Dukungan untuk imperialisme, rasisme, nasionalisme, dan militarisme. Darwinis sosial berardan bahwa bangsa dan ras terlibat dalam perjuangan untuk bertahan hidup, di mana hanya yang terkuat yang dapat bertahan. Contohnya, Profesor Matematika Britania Karl Pearson menulis, "Sejarah menunjukkan kepadaku hanya satu jalan, dan hanya satu jalan, di mana keadaan peradaban yang lebih tinggi telah dihasilkan, yakni perjuangan ras dengan ras, dan yang bertahan hidup adalah ras yang lebih kuat secara fisik dan mental." Ide-ide ini membenarkan perluasan kekuasaan militer dan mendorong masyarakat untuk menyambut Perang Dunia I. C. Sistem aliansi. Kompleksitas aliansi di Eropa merupakan faktor kunci dalam eskalasi konflik. Aliansi Bismarck 1880-an. Di bawah Otto Bismarck, Jerman membentuk aliansi rangkap tiga, Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia, dan aliansi dengan Rusia. Tujuan Bismarck adalah memelihara perdamaian dan perbatasan Jerman, melindungi Jerman dari agresi Prancis atau Rusia, dan menjaga ketertiban dan stabilitas di Eropa. Pergeseran kebijakan Jerman pasca Bismarck. Setelah Bismarck, Jerman meninggalkan kebijakan menahan diri. Kepemimpinan baru mengizinkan perjanjian dengan Rusia berakhir pada tahun 1890, memberikan dukungan penuh kepada Austria-Hungaria dan bahkan mendorong agresi Austria di Balkan, seringkali disebutkan dalam kerangka Darwinisme sosial. Aliansi balas dendam, Triple Entente. Aliansi Prancis-Rusia 1894. Karena khawatir akan kekuatan Jerman, Prancis dan Rusia membentuk aliansi, mengakhiri isolasi Prancis. Kedekatan Inggris dengan Prancis dan Rusia. Kekuatan militer dan pertumbuhan industri Jerman mengkhawatirkan Inggris, menjadikannya pesaing dagang potensial. Keputusan Jerman membangun angkatan laut yang besar adalah alasan tunggal yang paling penting yang membuat Inggris bergerak lebih dekat pertama ke Prancis dan kemudian ke Rusia. Ketakutan bersama terhadap Jerman mendorong kerjasama antara Inggris, Prancis, dan Rusia. Pembentukan dua kubu bermusuhan. Eropa terbagi menjadi dua kubu, Triple Entente, Perancis, Rusia, dan Inggris, dan Triple Alliance, Jerman,
Austria-Hungaria, dan Italia meskipun Italia memilih netral pada awalnya dan bergabung dengan sekutu pada 1915. D. Militarisme dan perlombaan senjata. Awal abad ke-20 menyaksikan perlombaan senjata yang intens di Eropa. Negara-negara besar mengembangkan angkatan bersenjata yang semakin canggih dengan keyakinan bahwa kekuatan militer adalah kunci untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Angkatan bersenjata yang kuat dan terlatih mempengaruhi cara negara-negara ini berinteraksi satu sama lain, menjadikan konflik sebagai hal yang hampir tidak terundaikan. E. Imperialisme. Persaingan kolonial memperburuk ketegangan antar negara Eropa, terutama antara Inggris dan Prancis melawan Jerman yang ambisius. Persaingan ini menciptakan ketegangan antar negara, tetapi juga meningkatkan rasa ketidakpuasan dan ketidakstabilan di wilayah-wilayah yang dikuasai. Excerpts from Perang Dunia I, dari Trench Warfare ke Transformasi Global, Jejak Konflik yang Mengubah Dunia, Kompasiana.com. 2 Romawi, pemicu langsung, krisis Juli 1914. Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand dari Austria-Hungaria adalah pemicu langsung yang menyulut Perang Dunia I. Pembunuhan Franz Ferdinand pada 28 Juni 1914, Franz Ferdinand, pewaris tahta Austria-Hungaria, dibunuh di Sarajevo, Bosnia, oleh Gavrilo Princip, seorang nasionalis Serbia. Princip dan nasionalis Serbia lainnya berjuang untuk mengakhiri pemerintahan Austro-Hungaria atas Bosnia dan Herzegovina. Excerpts from Kisah Perang Dunia I, negara mana saja blok sekutu dan blok sentra, internasional. Ultimatum Austria kepada Serbia. Austria-Hungaria menyalahkan pemerintah Serbia atas serangan itu dan pada 23 Juli 1914 mengeluarkan ultimatum dengan tuntutan keras yang nyaris mustahil bagi Serbia untuk menerimanya. Excerpts from 16 Bab 2 Latar belakang Perang Dunia I. A. Sebab-sebab terjadinya Perang Dunia I. Sebelum 1914, suasana dominan di Eropa adalah Serbia menerima hampir semua tuntutan, kecuali mengizinkan pejabat Austria masuk untuk menyelidiki pembunuhan. Deklarasi perang. Austria-Hungaria, yang memang menghendaki solusi militer, menyatakan bahwa penolakan satu syarat berarti seluruh ultimatum ditolak dan memerintahkan mobilisasi. 28 Juli 1914, Austria menyatakan perang terhadap Serbia. Rusia memobilisasi. Rusia sebagai pelindung Serbia memobilisasi pasukannya sebagian, kemudian penuh, karena yakin akan dukungan Perancis dan tidak ingin mentoleransi penghinaan lain. Excerpts from 16 Bab 2 Latar belakang Perang Dunia I. A. Sebab-sebab terjadinya Perang Dunia I. Sebelum 1914, suasana dominan di Eropa adalah Jerman mendukung Austria. Jerman bertekad untuk tidak meninggalkan Austria, bahkan mendorong aksi Austria terhadap Serbia. Percaya bahwa pertikaian dengan Rusia tidak dapat dihindari dan lebih baik berperang lebih cepat sebelum Rusia menjadi lebih kuat. 1 Agustus 1914, Jerman menyatakan perang terhadap Rusia setelah Rusia menolak menghentikan mobilisasi. 3 Agustus 1914, Jerman menyatakan perang terhadap Perancis, percaya Perancis akan mendukung Rusia. 4 Agustus 1914, Jerman menginvasi Belgia yang netral untuk mencapai Perancis, memicu Inggris yang telah menjamin netralitas Belgia untuk menyatakan perang terhadap Jerman. Excerpts from Perang Dunia I dan II, penyebab, jalannya dan dampaknya bagi dunia. 3 Romawi, pihak yang terlibat dalam Perang Dunia I. Perang Dunia I melibatkan 2 blok utama. A. Blok sentral. Jerman, kekuatan utama, terlibat sejak invasi Belgia dan bersekutu dengan Austria-Hungaria. Austria-Hungaria memulai perang dengan menyatakan perang terhadap Serbia. Kesultanan Utsmani atau Turki bergabung dengan blok sentral pada tahun 1914. Bulgaria bergabung kemudian. B. Blok sekutu atau Triple Entente. Inggris terlibat karena komitmen melindungi netralitas Belgia. Perancis terlibat sebagai anggota aliansi Triple Entente bersama Inggris dan Rusia. Rusia terjun ke dalam perang untuk melindungi Serbia. Serbia terlibat sejak awal sebagai target agresi Austria-Hungaria. Italia awalnya netral meski terikat dalam aliansi 3 dengan Jerman dan Austria-Hungaria.
kemudian bergabung dengan sekutu pada 23 Mei 1915 setelah menandatangani perjanjian London secara rahasia. Amerika Serikat bergabung pada tahun 1917. Jepang, sebagai bagian dari aliansi Entente, misinya adalah melindungi jalur di Pasifik Barat dan Samudra Hindia dari Angkatan Laut Kekaisaran Jerman, sekaligus memperluas pengaruhnya di Cina. Kanada terjun sebagai bagian dari Kekaisaran Inggris. Portugal resmi terlibat setelah Jerman menyatakan perang pada 9 Maret 1916. Yunani terlibat setelah terjadi Schisma Nasional. 4. Romawi, jalannya Perang Dunia I. Perang berlangsung selama 4 tahun, 3 bulan dan 14 hari, dari 28 Juli 1914 hingga 11 November 1918. A. Front utama dan ciri khas perang. Front Barat melibatkan pertempuran antara Jerman dengan Prancis, Inggris, dan sekutunya di sepanjang perbatasan Prancis dan Belgia. Front Timur melibatkan pertempuran antara Jerman, Austria-Hungaria, dan Kesultanan Utsmaniyah dengan Rusia dan sekutunya di sepanjang perbatasan Rusia dan Balkan. Perang Parit atau Trench Warfare. Ciri khas Perang Dunia I adalah penggunaan parit sebagai benteng pertahanan, membuat pergerakan pasukan terbatas dan menyebabkan perang buntu dengan banyak korban jiwa. Perluasan wilayah perang. Konflik meluas ke Afrika, Timur Tengah, Asia, dan Samudra Pasifik. Kekaisaran Ottoman yang bergabung dengan blok sentral menjadi sasaran serangan dari Inggris dan sekutunya di Timur Tengah. B. Inovasi teknologi perang. Perang Dunia I memperkenalkan dan menggunakan secara massal teknologi baru yang mengubah lanskap perang. Senjata mesin, gas beracun, tank, pesawat terbang, submarin, dan meriam besar. Tank, awalnya lambat dan rentan, berkembang menjadi senjata kunci. Senjata kimia, gas mustad dan klorin digunakan menyebabkan kematian massal dan luka mengerikan yang kemudian mengarah pada pelarangan dalam Konvensi Jenewa 1925. Pesawat terbang, dari pengintaian berkembang menjadi alat tempur udara seperti dogfights. Kapal selam atau U-boats digunakan Jerman untuk menyerang kapal sipil dan militer, menimbulkan ketidakpastian di jalur perdagangan laut. Penenggelaman RMS Lusitania pada 1915 memicu protes internasional dan menjadi faktor keterlibatan AS dalam perang. 5. Romawi, dampak Perang Dunia I. Perang Dunia I meninggalkan dampak mendalam di berbagai bidang, mengubah peta politik global dan kehidupan miliaran orang. A. Dampak politik. Runtuhnya kekaisaran besar. Perang ini menyebabkan runtuhnya kekaisaran-kekaisaran besar seperti Kekaisaran Austria-Hungaria, Ottoman, dan Rusia. Extracts from Perang Dunia I dari Trench Warfare ke Transformasi Global, jejak konflik yang mengubah dunia, Kompasiana.com. Serta Kekaisaran Jerman. Munculnya negara baru. Pembentukan negara-negara baru di Eropa dan Timur Tengah, seringkali dengan batas yang diatur oleh kekuatan pemenang, menyebabkan konflik internal dan ketegangan etnis berkelanjutan, kebangkitan Bolshevisme dan fasisme. Perang berkontribusi pada kebangkitan kaum Bolshevik ke kekuasaan di Rusia 17 dan kemenangan fasisme Italia 2022. Dorongan runtuhnya kolonialisme. Di Timur Tengah dan Asia Tenggara, perang memicu pemberontakan terhadap kolonialisme Eropa. Pergeseran kekuatan global ke AS. Dengan Eropa yang sangat lemah, pusat kekuatan global mulai bergeser melintasi Atlantik ke AS. AS muncul dalam posisi yang lebih kuat dan membentuk tatanan internasional baru. Perjanjian Versailles 1919 menetapkan syarat-syarat yang sangat keras bagi Jerman termasuk pembayaran ganti rugi sebesar 132 miliar mark, pembatasan militer, tentara dibatasi hingga 100.000 orang, larangan mobil berpancur, tank, kapal selam, pesawat terbang, dan gas beracun, dan penyerahan koloni. Perjanjian ini menciptakan ketidakpuasan yang akan berkontribusi pada dinamika politik yang rumit di masa depan. Extracts from Perang Dunia I, dari penyebab hingga dampaknya kepada dunia, Kompasiana.com. Memicu krisis politik dan ekonomi di Jerman dan pada akhirnya melandasi kebangkitan Nazi dan Adolf Hitler. Extracts from isi Perjanjian Versailles 1919 dan kerugian Jerman kalah Perang Dunia I, internasional. Pembentukan Liga Bangsa-Bangsa, upaya untuk mencegah konflik serupa, dirancang untuk mempromosikan diplomasi dan kerjasama internasional. Meskipun berawal mulia,
Liga Bangsa-Bangsa gagal mencegah Perang Dunia II. B. Dampak ekonomi. Kehancuran ekonomi dan infrastruktur. Perang ini menghancurkan banyak negara terutama di Eropa. Infrastruktur di kota-kota besar rusak parah, industri hancur, dan ekonomi negara-negara yang terlibat mengalami runtuhnya sistem keuangan. Extracts from Perang Dunia I dari Trans Warfare ke transformasi global, jejak konflik yang mengubah dunia. Kompasiana.com. Utang tinggi dan kerugian finansial. Biaya perang yang sangat besar menyebabkan utang yang melambung tinggi dan krisis ekonomi menyebabkan Eropa dalam kekacauan ekonomi. Peningkatan kemiskinan dan kelaparan, pengeluaran negara untuk perang menyebabkan inflasi tinggi dan melemahnya perekonomian domestik. Banyak orang kehilangan pekerjaan, terjebak dalam kemiskinan. C. Dampak sosial. Korban jiwa dan trauma psikologis. Perang menelan korban jiwa yang sangat besar, dengan lebih dari 16 juta orang tewas, 9 juta tentara, 7 juta warga sipil. Miliaran orang lainnya menderita luka fisik dan cacat. Trauma psikologis yang dialami veteran dan keluarga menjadi masalah besar. Perang Dunia I menyebabkan kematian dalam jumlah besar, baik dari pihak militer maupun sipil. Akibatnya, banyak anak-anak kehilangan orang tua mereka karena bertempur di medan perang atau menjadi korban dari serangan udara dan senjata. Extracts from Pengaruh Perang Dunia I dalam bidang sosial di berbagai negara. Kumparan.com. Korban tak teridentifikasi. Skala kehancuran yang besar menyebabkan banyak korban tewas, tidak dapat diidentifikasi. Perubahan peran wanita. Ketika jutaan pria dikirim ke garis depan, wanita memainkan peran yang semakin penting dalam kehidupan profesional di tanah air. Ribuan wanita merasakan kemandirian pribadi dan finansial dengan bekerja di pabrik, kantor, dan pertanian. Janda perang. Setidaknya 3 juta wanita menjadi janda, menghadapi kesulitan keuangan ekstrim. Inovasi medis. Perang memicu kemajuan teknologi medis, seperti penggunaan natrium sitrat untuk menghentikan pembekuan darah, pencangkokan kulit, dan penemuan bidai, yang secara signifikan mengurangi kematian akibat cedera tulang paha. Produk rumah tangga. Pengembangan produk seperti Kotex, salah satu produk sanitasi bermerek pertama, berasal dari kebutuhan masa perang. Seni dan media. Peningkatan kartun cetak digunakan sebagai propaganda militer dan untuk membantu warga sipil dan veteran memproses kengerian perang. 1II, titik akhir perang dan kesimpulan. Perang Dunia Pertama berakhir dengan penandatanganan gencatan senjata Compiègne pada 11 November 1918. Jerman yang menghadapi pemberontakan internal dan kekalahan di lapangan setuju untuk gencatan senjata. Perjanjian damai resmi kemudian ditandatangani di Paris pada tahun 1919, yang paling signifikan adalah Perjanjian Versailles untuk Jerman. Perang ini merupakan konflik total yang mengikis perbedaan antara sasaran sipil dan militer, menampilkan pembunuhan massal dan pengusiran etnis tertentu seperti orang Armenia, yang oleh banyak sarjana disebut genosida. Pelajaran yang diambil dari Perang Dunia Pertama menekankan pentingnya diplomasi yang efektif, kerjasama internasional yang kuat, dan reformasi politik yang adil untuk mencegah kembali terjadinya konflik yang merusak dan mematikan seperti ini. Excerpt from Perang Dunia I, dari penyebab hingga dampaknya kepada dunia. Kompasiana.com. Bukan sekadar pembunuhan. Dosa nomor 1. Nasionalisme yang membabi buta. Dosa nomor 2. Jebakan sistem aliansi. Dosa nomor 3. Darwinisme sosial dan militerisme. Dosa nomor 4. Perebutan kekuasaan, imperialisme. Pemicu final. Krisis Juli 1914. Kesimpulan. Pelajaran dari tragedi besar. Gema tembakan terakhir di front barat telah lama sirna, menyisakan keheningan di atas jutaan makam tanpa nama. Di baliknya, tertinggal bukan hanya angka statistik, tapi gema dari sebuah generasi yang hilang. Ada jutaan mimpi yang terkubur di parit-parit berlumpur, jutaan harapan yang padam bersama keluarga yang hancur, dan luka sebuah genosida yang tak akan pernah bisa terhapus oleh waktu.
Perang Dunia Pertama adalah pengingat paling menyakitkan tentang harga dari sebuah keangkuhan, tentang bagaimana nasionalisme yang membabi buta dan diplomasi yang gagal dapat mengubah satu benua menjadi ladang pembantaian. Perang ini menjadi saksi bisu bagaimana batas antara tentara dan warga sipil dikaburkan hingga musnah. Maka tugas kita yang hidup hari ini bukanlah untuk merayakan kemenangan atau meratapi kekalahan. Tugas kita adalah untuk mengingat setiap nyawa yang hilang, setiap kota yang hancur, dan setiap pelajaran pahit yang diajarkannya, agar pengorbanan mereka tidak menjadi sia-sia. Karena warisan terpenting dari perang besar ini adalah sebuah kesadaran bahwa perdamaian bukanlah hadiah yang turun dari langit, melainkan sebuah pilihan. Pilihan yang harus kita perjuangkan setiap hari.